Oke, kita langsung pada materi ya. Di Matsama Mantiga Bojonegoro di tahun 2021 ini, saya akan menyampaikan materi tentang cara belajar efektif untuk meraih prestasi. Kadang kita sudah belajar ya, tapi saya mikir, aku ki yo wis sinau, yo tenanan, tapi kok yo ora iso-iso misalnya. Itu mungkin terjadi karena belajar kita mungkin belum efektif. Nah, bagaimana belajar yang efektif itu? Nah, perhatikan yang berikut ini. Cara belajar efektif untuk meraih prestasi. Oke. Proses belajar memang sangat penting. Jadi belajar itu penting ya. Tanpa belajar tentu kita akan tidak banyak memiliki ilmu. Tidak bisa ditawar-tawar lagi dan memang sudah menjadi salah satu jembatan untuk dapat menguasai ilmu yang sedang dipelajari. Itu belajar itu tadi ya jembatannya. Untuk itulah strategi sangat diperlukan. Nah, ini strategi belajar. Harus tahu strateginya seperti apa agar hasil dari belajar itu maksimal. Hasil maksimal adalah impian dan itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Nah, coba telapak tangan ini dibolak-balik, gampang kan? Nah, ini gampang kan? Tapi untuk meraih hasil maksimal dalam belajar tidak semudah itu. Banyak sekali orang yang merasa kebingungan mengapa hasil yang didapatkan kurang begitu maksimal. Padahal juga sudah belajar dengan keras. Nah, seperti yang saya sampaikan di muka tadi. Hal ini mungkin saja terjadi karena terkadang cara belajar yang kurang efektif menjadi penyebabnya. Nah, oleh karena itu kita akan belajar tentang bagaimana cara belajar yang efektif. Cara belajar yang efektif. Oke. Sebenarnya kita itu dapat dengan mudah untuk belajar. Namun rasa malas itu terkadang menjadi penyebab yang membuat semua menjadi kacau. Nah, ini rasa malas nih, kita buang jauh-jauh ya. Banyak sekali para pelajar dan mahasiswa yang justru asik bermain dan melupakan belajar. Game misalnya, dan main sekarang ada yang di itu ada bola sodok gitu dengan asik, lupa dengan belajar. Nah, jangan sampai itu ya. Padahal tugas utama seorang pelajar dan mahasiswa adalah untuk belajar dan menuntut ilmu. Orang tua yang sudah mati-matian memberikan dan mencukupi semua kebutuhan seringkali dibuat kecewa oleh ulah putra-putrinya yang justru melalaikan belajar. Jangan sampai terjadi ya. Sehingga karena melalaikan belajar ini akan mendapat nilai yang kurang bagus, bahkan tidak bagus. Untuk itulah usaha untuk meraih prestasi wajib diterapkan. Nah, tentu dengan belajar. Apa tadi? Belajar, ya.
Belajar, belajar, dan belajar. Bagi kalian yang ingin mengetahui seperti apa strategi belajar, ya, strateginya yang efektif tentu, simak beberapa tips belajar yang efektif berikut ini. Yang pertama, tentu berdoa kepada Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ada doanya juga itu yang agar otak kita lancar. Rabbis rohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, coba ditirukan. Rabbis rohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu doa Nabi Musa anak-anak ya, yang dulu dipakai saat menghadapi Raja Firaun. Diamalkan ya. Yang berikutnya, tetapkan jadwal belajar. Nah, nanti kita bahas kira-kira belajar yang cepat masuk di otak itu waktunya kapan. Sering masuk di perpus. Nah, perpus sekarang tuh bisa Google. Oke. Kalau tidak tahu materi apa, tentang apa, langsung saja kita buka Google. Cari infonya di Google. Jadi perpustakaan sekarang ya Google itu, selain perpustakaan yang di sekolah-sekolah ya. Fokus dan serius. Fokus itu ya fokus, jangan mikir yang lain-lain. Serius itu sungguh-sungguh. Dia harus fokus dan sungguh-sungguh. Jangan sambil main HP, belajar sambil main game ya sulit tentu. Berikutnya, cukupkan istirahat. Nah, istirahat itu penting ya. Jangan kebut semalam. Besok PAT, malamnya kebut sampai besoknya jadi ngantuk malah. Tuh, jangan sampai ya. Perbanyaklah latihan soal. Nah, ini. Latihan soal itu kalau sering kita lakukan, maka lama-kelamaan akan semakin mudah dalam mendapatkan ilmu. Jadi latihan terus gitu. Nah, kalau misalnya terbatas soal yang kamu punya, buka saja Google. Ada banyak latihan soal di sana dari berbagai mata pelajaran. Latihan soal ya. Kemudian yang berikutnya adalah internet. Sekarang kan sudah zamannya internet, YouTube itu. Nah, itu harus bisa buka YouTube itu harus bisa. Bisa zaman now nggak bisa buka YouTube. Nah, oke, berikutnya adalah hindari sistem belajar kebut semalam. Sudah saya sampaikan di atas tadi ya. Kemudian buat catatan kecil. Nah, kita catat yang penting-penting, yang kira-kira kok sulit kita mengingatnya, itu kita buat catatan kecil. Jadi yang penting dan yang sulit mengingatnya itu dibuat catatan kecil, di semacam buku lah, buku kecil. Yang berikutnya, aktiflah ketika di kelas. Nah, kalau online, daring, jadi kalau online, daring, itu ya di kelasnya bisa buka YouTube. Jadi sering-sering buka YouTube tentang materi yang ingin kita kuasai. Jadi harus aktif. Nah, kalau nanti sudah boleh tatap muka, aktif di kelas ya harus konsentrasi,
Kalau nggak jelas ya bertanya kepada gurunya, itu namanya aktif di kelas. Berikutnya adalah coba trik bagaimana cara mudah untuk menghafal. Nah, ini anak-anak tentu ada kan yang harus kita hafalkan. Nah, menurut saya ya semua itu harus kita hafalkan. Matematika, rumus itu ya harus dihafalkan. Nah, cara mainnya bagaimana? Sering latihan soal. Kalau setiap mengerjakan kemudian rumusnya selalu mencari dan membuka, itu kan ya kurang cepat. Perkalian misalkan harus hafal. Masa 2 kali 2 saja nggak hafal, itu kan akan memperlambat kerja dan lain sebagainya. Maka cobalah trik bagaimana cara mudah menghafal. Nah, tergantung yang mau dihafalkan apa. Nah, kalau rumus ya sering latihan soal. Kalau misalnya ayat-ayat Al-Quran ya sering dilafalkan, sering didengarkan, sering ditirukan, dan lain sebagainya. Berikutnya adalah buat kelompok belajar. Bapak, nek seperti ini online ini kelompok belajarnya bagaimana? Gampang. Kalian buat grup 5 anak, itu grup WA. Terus kalau misalnya mau tanya itu kan bisa video call 5 anak. Itu tanya-tanya. Bisa saja pokoknya ya. Kalau dulu harus ketemu, kalau sekarang bisa ketemu, bisa tidak di dalam belajar kelompok itu. Les di bimbel. Nah, ini les di bimbel ini lewat internet bisa, lewat langsung bisa. Internet tuh ya kalau di TV-TV yang sering kita lihat itu seperti Ruang Guru tuh. Kalau di bimbel langsung ya ada GO, ada Primagama, ada apalah. Ini bagi yang banyak uang ya. Kalau orang tuanya mampu, mengapa tidak les saja di bimbel. Berikutnya belajar sambil mendengarkan musik. Tentu ini kalau nggak biasa ya nggak bisa, akan terganggu juga. Tapi kalau terbiasa ya enjoy saja. Kalau saya terbiasa belajar sambil mendengarkan musik. Kalau sambil WA-an, kalau WA selain yang dipelajari ya jangan ya. Kemudian memanfaatkan waktu luang Anda untuk belajar sambil santai. Nah, ini perlu keterampilan khusus ini. Nyapu sambil menghafalkan Al-Quran. Bisa kan ya? Bisa. Terus santai-santai di sawah sambil nunggu apa itu? Padi saja biar tidak dimakan burung itu sambil belajar juga bisa. Itu namanya memanfaatkan waktu luang. Oke. Yang berikutnya bertanya kepada teman. Jangan malu-malu untuk bertanya kepada teman yang kita anggap lebih tahu daripada kita, ya. Nah, ini tentu ini harus dilakukan secara terus-menerus. Kontinuitasnya harus ada. Kalau belajar sebulan sekali gitu ya. Mau jadi bintang lapangan saja seperti Ronaldo, Messi itu luar biasa latihannya ya anak-anak ya. Jangan dikira hanya tidur, bayangkan jadi bintang itu tiba-tiba jadi, nggak akan ya. Dia harus belajar dan belajar. Kita bahas khusus tentang perpus yang perpus sekarang itu Google yang seperti saya katakan tadi ya, dan internet atau biasanya pakai YouTube itu belajarnya. Nah, antara lain kalau YouTube itu gambarnya seperti ini YouTube namanya. Ini kamu tekan misalnya, nah til itu langsung keluar YouTube.
Tentu kamu kalau mencari materi apa ya langsung ketik saja di pencarian, ketik saja kalau misalnya tentang teori ekonomi ya tulis saja teori ekonomi. Di situ nanti akan banyak materi teori ekonomi, tinggal pilih. Oke. Kemudian bisa diambil informasi itu dari Google. Google gambarnya seperti ini ya. Ini Google. Ada yang namanya Google Chrome. Nah, seperti ini. Nah, kalau misalnya mau download aplikasi itu bisa dari Play Store yang gambarnya seperti ini. Tentu ada dari sebagian kalian sudah mengenal ini semua. Namun tidak menutup kemungkinan masih ada yang belum tahu tentang ini. Apalagi yang semula belum punya HP dan sekarang HP-nya baru karena sekarang sudah aliyah ya. Tuh. Tentu harus punya kuota internet ya. Kalau nggak punya kuota internet ya tentu nggak akan bisa buka YouTube, Google, Google Chrome maupun Play Store. Waduh Pak nggak punya uang. Ya minta. Minta ke siapa? Orang tua. Kalau orang tua nggak bisa, doakan agar mereka banyak rezeki. Tuh ya. Jangan lupa nanti dicoba ya untuk buka YouTube, Google, Google Chrome, Play Store. Tuh. Seperti yang telah saya janjikan tadi, saya akan memberitahukan kapan sih belajar yang paling tepat waktunya. Tentu belajar yang sendirian ya. Jadi waktu belajar yang paling bagus yaitu kapan? Sepertiga akhir malam, yaitu tepatnya sebelum sholat subuh. Nah, kira-kira ya jam 3 lah mulai ya. Jam 3 mulai itu, nah, sebelum subuh sampai subuh. Nah, tentu harus kamu ikuti juga atau daripada hanya belajar saja kan ada waktu malam yang sepertiga itu bagus juga untuk sholat tahajud. Diperajin ya sholat tahajudnya seperti firman Allah wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asya ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan pada sebagian malam hari sembahyang tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Jadi sudah dijanjikan oleh Allah ketika rajin sembahyang tahajud itu akan diangkat oleh Allah ke tempat yang terpuji. Nah, itu sepertiga malam yang akhir ya atau sebelum subuh atau sekitar jam 3 bangun sholat dan belajar. Dengan belajar insya Allah kita akan sukses pada akhirnya ya, sukses pada akhirnya. Nah, ini akan saya tampilkan alumni dari MAN 3 yang telah sukses. Insya Allah waktu jadi siswa mereka tekun belajar, tawaduk pada bapak ibu guru, sehingga pada akhirnya menjadi orang-orang yang sukses. Siapa mereka? Alumni MAN 3 yang sudah berhasil tentu banyak sekali. Jadi banyak sekali di mana-mana karena berdiri sejak tahun 97 kan. Nah, ini yang masih muda-muda yang lulusan tahun 2010, 2011 ini ada yang telah menjadi Pas Pampres. Nah, hebat kan?
Nah, namanya Sertu Ahmad Dwi Kafidul Amri, lulus tahun 2010, dan istrinya juga alumni Mantiga nih. Indang Astuti SPD, lulus tahun 2011, sekarang ngajar di SDN Lue Haji 3. Mungkin ada yang tahu ya kalian ya. Ini sekarang alamatnya di Desa Mojorjo, Kecamatan Ngeraho. Ini fotonya. Gagah kan? Ada yang pengen? Makanya belajar, belajar, dan belajar. Ini ada yang ngajar di Mantiga juga ini. Alumni-alumni dari Mantiga juga. Alumni Mantiga ngajar di Mantiga. Ada Pak Teguh, guru olahraga, ada Pak Hanif. Mungkin ada yang tahu ya. Ini dalamnya Jumbo ini, guru sejarah. Ada Bu Niken, ini dekat SMA. Dalamnya Pak Suciono, ini Kedewan ini. Nah, ini alumni di Mantiga. Kemudian ada Bu Sugiyarti, ini Banjar ini. Kemudian Pak Imam Sapi'i, pun kalau nggak Banjar ini Pak Sapi'i juga ini yang selalu berada di Mantiga setiap saat ini ya. Ini semua adalah murid-murid yang berprestasi sehingga bisa ngajar di Mantiga Bojonegoro. Ini juga ada Mbak Miva, ini jurusan kedokteran ya. Kemudian ada para pengusaha. Di sini ada Mas Adif, ini rumahnya di Tinggang. Ada Mas Solikin, ini pengusaha juga di Bali. Ada Mas Masuri, ini Kedewan, pengusaha juga. Ini rumah mereka, bagus-bagus, lebih bagus dari rumah para bapak ibu gurunya. Jadi bapak ibu gurunya telah berhasil mendidik mereka. Tentu ketika sekolah mereka ya yang sudah saya terangkan tadi, rajin belajar dan lain sebagainya tadi. Ini ada Mas Yusron di Blora, ini sebagai pengusaha juga. Ini Pak Sapi'i, ini di Guru Mantiga Bojonegoro, yaitu guru PAI. Ingin berhasil seperti mereka tadi, ya, maka yang harus kalian lakukan selama menjadi siswa selain melakukan tugas-tugas pokok. Yang pertama adalah belajar dengan sungguh-sungguh lillahi ta'ala. Belajar semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena semua ilmu di dunia ini adalah milik Allah. Oke. Jangan karena ingin ini itu. Jadi karena semata-mata diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang kedua, selalu mengerjakan tugas. Tidak boleh malas. Harus semangat ya. Harus semangat di dalam mengerjakan tugas. Kalau malas ya itu hasilnya. Tentu tidak akan bagus. Sukses berarti harus semangat. Ikhlas ketika diberi sanksi. Loh Pak, apa ada sanksi Pak di Mantiga? Tentu ada. Dimanapun organisasi, sanksi itu pasti ada. Ada yang sanksi fisik, tentu jangan khawatir. Sanksi fisiknya adalah sanksi fisik yang membangun, membuat kita sehat. Ada sanksi untuk menghafal ini itu. Negara saja kan ada sanksinya. Ketika maling, penjahat, penjara.
dan lain sebagainya. Organisasi tanpa sanksi akan berjalan secara sehat-sehat. Tentu harus proporsional. Sanksinya apa? Apa namanya? Yang dikerjakan itu pelanggarannya ringan, maka sanksinya ya ringan. Tentu dengan sanksi ini misalnya dimarahi Bapak Ibu guru, kamu harus berterima kasih. Dengan dimarahi berarti kamu kan ketemu langsung dengan Bapak Ibu guru. Jarang loh ya yang bisa langsung ngomong dengan Bapak Ibu guru. Ikhlas ketika disuruh Bapak Ibu guru. Ikhlas. Apalagi mengerjakan tugas ya ikhlas. Selain tugas ya ikhlas. Nggak akan disuruh yang bermacam-macam, misalnya berat itu enggak, paling ya minta tolong ambilkan ini itu, suruh manggil ini, suruh manggil itu, misalnya harus ikhlas. Jangan sampai ngomong wani piro, nah itu namanya nggak ikhlas tuh. Nah, kalau saya nyuruh kok bilang seperti itu, langsung cari murid yang lain, muridnya kan banyak. Nah, makanya hindari ya. Seperti itu. Harus ikhlas. Insya Allah berkah. Kemudian membantu teman ketika ada kesulitan dalam materi belajar maupun kesulitan yang lain. Ketika kita mampu, kita harus membantu. Ngewarai yang teman itu tanya karena dia tidak bisa. Nah, jangan khawatir nanti ilmumu habis karena sudah membantu temanmu ya, jangan khawatir. Membantu berarti tambah hafal, tambah bisa. Insya Allah tambah berkah, bermanfaat tentunya. Tawadu kepada ustadz, ustadzah atau bapak ibu guru. Tawadu dia sopan, ya, berkata yang baik dan lain sebagainya. Itu tawadu. Insya Allah kalau seperti itu ilmu kalian akan berkah. Anak-anak, selamat bergabung menjadi keluarga besar Man3 Bojonegoro. Seperti ini ya Man3 ya. Man3 Bojonegoro. Oke. Semoga kalian menjadi orang-orang yang sukses dunia akhirat. Semangat ya. Oke, terima kasih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.